Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Polresta Bandar Lampung yang temukan mobil Pajero yang dibawa kabur oleh penjaga rumah. Tim opsional unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung menemukan mobil Mitsubishi Pajero yang sempat dilaporkan hilang pada Minggu 5 Juni 2022 lalu. Mobil tersebut dilaporkan hilang dibawa kabur oleh seorang penjaga rumah berinisial RS di Jalan Cengkeh, Gedung Meneng, Bandar Lampung. Informasi dihimpun Pajero warna hitam dengan plat nomor kendaraan BE1487 ALF tersebut akhirnya ditemukan saat melintas di Jalin Summedan, Kisaran. Tepatnya di Kelurahan 50 Kota Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Selatan pada Kamis 9 Juni 2022 siang. Polisi juga mengamankan RS bersama dengan 3 orang terduga pelaku lainnya bersama berada dalam mobil tersebut. Hal tersebut dibenarkan Kanit Ranmor Ibtu A. Saidi Jamil saat dikonfirmasi Jumat 10 Juni 2022. Kendati demikian, Saidi belum dapat menjelaskan lebih lanjut perihal penangkapan tersebut. Namun yang jelas mobil dan terduga pelaku saat ini sedang dalam perjalanan menuju Polresta Bandar Lampung. Oleh karena itu pihaknya juga belum dapat membeberkan identitas tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam aksi pencurian mobil tersebut. Menurutnya para pelaku dan barang bukti masih akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut saat dia tiba di Polresta Bandar Lampung. Sebelumnya seorang pria penjaga salah satu rumah warga di Jalan Cengkeh, Gedung Meneng, Bandar Lampung diduga melakukan tindak pidana pencurian. Pria berinisial RP 23 tahun yang baru bekerja kurang lebih 3 bulan nekat membawa kabur mobil Pajero dengan plat nomor BE1487 ALF milik majikannya. Kerabat korban Riki Akbar 18 tahun mengatakan dugaan pencurian tersebut dilakukan pelaku pada Minggu 5 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu pelaku dan pemilik mobil sedang pergi keluar bersama dengan temannya, sedangkan mobil ditinggal pemilik di garasi rumah. Pelaku membawa kabur mobil Pajero warna hitam karena dipercaya untuk memegang kunci mobil. Karena memang tugas dia merapihkan parkiran mobil. Riki menambahkan saat itu ada beberapa orang kerabat korban berada di rumah, namun tak mencurigai pelaku yang ternyata secara diam-diam mengeluarkan mobil dari dalam garasi rumah. Berita selanjutnya yaitu alami KDRT, ibu rumah tangga di Mesuji dapatkan pendampingan dari Dinas PPPA. Seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji. Kepala Dinas PPPA Kabupaten Mesuji Sri Puji Haryani Hasibuan yang mengatakan pendampingan korban dan keluarganya merupakan salah satu jenis layanan dari Dinas PPA terhadap perempuan dan anak atas korban kekerasan. Tak hanya itu, Sri Puji mengatakan pihaknya juga memberikan pendampingan terhadap korban selama proses penyelidikan dari pihak kepolisian sampai dengan proses di pengadilan. Selain itu, kunjungan tim dari Dinas PPA terhadap korban juga memastikan kondisi korban aman dan kemungkinan intimidasi oleh pihak pelaku. Lanjut, Sri Puji menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Mesuji untuk ikut terlibat bersama dalam mencegah serta menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Berita selanjutnya, harga cabai dan harga 3 jenis cabai di Tanggamus meroket hingga Rp80.000 per kilogramnya. Harga 3 cabai di Pasar Gisting Kabupaten Tanggamus mencapai Rp80.000 per kilogram. Hal itu diungkapkan oleh salah satu sekian pedagang di Pasar Gisting bernama Sarmi.
Naiknya harga cabai sudah berlangsung sejak setengah bulan lalu. Akibat dari kenaikan harga cabai yang signifikan, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Di samping harga cabai yang melonjak, harga sayuran lainnya juga ikut naik. Ia berharap kenaikan harga sayuran terutama cabai bisa segera diturunkan. Pedagang lain Pasar Gisting bersama dengan Nata mengungkapkan, adanya kenaikan harga untuk bawang merah berbanding terbalik dengan bawang putih justru mengalami penurunan harga. Sementara harga telur ayam ras masih stabil, yakni Rp27.000 per kilogram. Naiknya harga bawang merah sama halnya dengan naiknya harga cabai yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Naiknya harga bawang merah diduga lantaran suplai dari luar daerah yang berkurang. Berita selanjutnya, amankan event World Surfing Legend Krui Pro 2022. Polda Lampung siagakan 429 personil. Sebanyak 429 personil gabungan Polda Lampung dan Polres jajaran siap mengamankan World Surfing Language Krui pada Pro 2022 yang akan berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat pada 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2022. Event tersebut akan diikuti oleh 212 atlet surfing dari 17 negara. Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno melalui Karo Ops Kombes Pol Wahyu Bintomo Haribowo mengatakan, pengamanan dilakukan mulai dari kedatangan peserta selama kegiatan berlangsung sampai kepulangan peserta. Pengamanan dari Polda Lampung pada jajaran diharapkan dapat membantu acara berjalan dengan tertib dan juga lancar. Menurutnya, giat pengamanan dalam operasi Tuhuk Krakatau 2022 memiliki karakteristik tersendiri. Dikatakannya, event surfing internasional ini juga memiliki sejumlah kerawanan yang perlu diantisipasi. Terlebih lagi para peserta datang dari sejumlah belahan benua seperti Asia, Eropa, Australia, Amerika, dan juga Eropa. Bahkan menurutnya, Lampung belum sepenuhnya bersih dari sel terorisme. Beberapa waktu lalu Polda Metro Jaya menangkap pimpinan Khalifatul Muslimin yang berdomisili di Lampung. Selain itu, Lampung juga dikenal aksi pencurian dengan kekerasan atau curas modus begal. Wahyu juga menambahkan selain kerawanan ketimbasan, Lampung juga rawan bencana alam. Diketahui Lampung memiliki wilayah perairan, perbukitan, pegunungan, dan dataran rendah yang luas. Selain itu, Lampung juga memiliki jalur perlintasan Sumatera bagian tengah, barat, timur, dan jalur tol. Setiap jalur upaya tingkat kerawanan kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, personil yang terlibat giat pengamanan dalam menjalankan tugas dengan baik. Langkah primitif dan juga pencegahan terjadi kerawanan tersebut dapat dijalankan setiap personil. Menurut Wahyu, juga terlihat kegiatan pesisir barat ini sebuah acara kecil. Mengingat peserta yang datang dari luar negeri sehingga bisa dikatakan sebagai event olahraga bertaraf internasional. Berita selanjutnya, Kampung Khalifatul Muslimin di Lampung Selatan. Kampung Khalifatul Muslimin di Dusun Karanganom, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, kini menjadi sorotan. Ini setelah pimpinan Khalifatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap polisi pada Selasa 7 Juni 2022 di Bandar Lampung. Kampung Khalifah ini berdiri di atas lahan seluas 3 hektar di Dusun Karanganom, Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung. Kampung ini terlihat seperti komplek perumahan pada umumnya dengan terdapat puluhan rumah dan fasilitas umum seperti air bersih, tempat pendidikan Al-Quran, dan masjid. Salah satu pengurus jamaah Khalifatul Muslimin yang menjabat Amir Wilayah Natal, Zulaidi 45 tahun mengatakan Kampung Khalifah berdiri sejak 2004 lalu.
Dinamakan Kampung Khalifah lantaran penduduk yang merupakan jemaah Khalifatul Muslimin. Zuliadi menjelaskan terdapat kurang lebih 40 keluarga yang menempati kampung tersebut. Ada juga karyawan dan supir ekspedisi. Zuliadi mengatakan kegiatan sosial yang dilakukan jemaah Khalifatul Muslimin yang menempati kampung itu juga sama seperti komplek-komplek pada umumnya. Zuliadi menambahkan terdapat aturan khusus bagi masyarakat yang datang dari luar atau berkunjung ke kampung Khalifah itu. Berita selanjutnya datang dari SPBU di Liwa terbakar, petugas padamkan api dengan APAR. Kebakaran terjadi di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang berlokasi di Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Belik Bukit, Lampung Barat pada Jumat 10 Juni sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia bagian Barat. Menurut UU 22 tahun, saksi mata yang berada di lokasi, penyebab kebakaran itu terjadi berasal dari sepeda motor yang akan mengisi bahan bakar minyak atau BBM di SPBU itu. Pada saat itu mengisi bahan bakar minyak, dari motor tiba-tiba menyala api dan menyambar pompa bensin. Beruntung petugas yang ada di SPBU tersebut langsung sigap memadamkan api yang mulai menjalar itu. Petugas SPBU langsung menyemprotkan api itu dengan APAR atau alat pemadam api ringan yang tersedia di SPBU hingga api berhasil dipadamkan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun diketahui dalam kejadian itu mengakibatkan satu unit sepeda motor terbakar dan mengakibatkan kerusakan pada SPBU. Penyebab pasti adalah kebakaran tersebut belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian setempat. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti terus YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.